Berjumpa kembali bersama saya dalam acara Renungan Religius di channel YouTube Serambi Religius. Semoga semua umat terberkati dan senantiasa berada dalam lindungan Tuhan. Ibu bapak, saudari-saudara umat beriman yang terkasih, saya mau mengajak para pendengar setia khususnya yang beragama Kristiani harus cermat mendapatkan suatu pemahaman yang serius tentang hukum karma. Saya memberikan inspirasi dari judul YouTube saya adalah kata-kata Ahok dan hukum karma. Apa iya benar? Nah, kita ketahui bersama Bapak Ahok atau Basuki Purnama Cahyo pernah masuk penjara karena divonis menghina agama tetangga atau salah menafsirkan ajaran dalam kata-kata Al-Quran. Nah, di akhir vonis itu beliau mengatakan dengan versi saya bahwa semuanya akan indah pada waktunya. Tapi kalau dengan versi beliau beda lagi ceritanya. Secara singkat saya mau mengatakan, beliau mengatakan bahwa semuanya akan mendapatkan balasan sesuai dengan yang dilakukan dan dikatakan. Lalu belakangan ini, wow, dunia Indonesia dihebohkan. Orang-orang yang notabene yang dahulu yang menjadi sasaran tembak Pak Ahok satu persatu mulai muncul. Ada yang divonis penjara, ada yang bersalah begini dan begitu, bahkan ada yang sampai kehilangan nyawa. Lalu muncullah tulisan-tulisan lepas, tak kalah pentingnya juga di Twitter, di Facebook, di Instagram, di TikTok, di YouTube. Ada yang mengatakan kata-kata Ahok sungguh benar. Hukum karma berlaku. Mohon Ahok, tariklah kata-katamu itu supaya jangan semakin banyak yang korban. Saya mau menantang umat Kristiani. Apakah masih Anda percaya soal hukum karma? Ibu bapak saudari-saudara yang terkasih, pernahkah tidak sih kalau kita ngelihat ada orang yang memperlakukan orang lain sangat buruk dan percaya kalau suatu saat nanti dia akan mendapat balasan dari perbuatannya. Kalau saya mengambil inspirasi catatan preambulum dengan versi Ahok, pasti terjawab soal itu. Nah, ikutilah pesan selanjutnya. Atau apakah kamu pernah melakukan hal baik kepada orang lain dan berpikir kamu juga akan mendapat balasan dari kebaikanmu itu? Ini adalah konsep soal karma yang banyak dipercaya. Sementara karma sendiri adalah konsep yang dipercaya oleh penganut agama Buddha dan Hindu, di mana dalam ajarannya mereka percaya bahwa caramu hidup akan menentukan kehidupanmu setelah reinkarnasi. Tanpa sadar, kita pun sebagai orang percaya mulai menganut konsep ini. Sebagaimana kita percaya orang-orang jahat akan mendapat imbalan sampai sesuai dengan perbuatannya. Apa iya sih? Nah, saya menampilkan beberapa versi kitab suci yang kalau Anda juga salah mengerti, Anda terjerumus ke dalam konsep karma. Yang pertama, surat Paulus kepada jemaat di Galatia, bab 6 ayat 7b. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Kitab Ayub, bab 4 ayat 8. Orang yang membajak kejahatan
dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Injil Matius bab 26 ayat 52. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Dan lebih lagi Injil Lukas bab 6 ayat 37 sampai 38. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Tampaknya, ibu bapak saudara kita kasih, tampaknya ayat-ayat seperti ini itulah meyakinkan orang Kristiani dalam konsep karma. Namun, sekali lagi, namun pada dasarnya Tuhan menyampaikan hal ini sebagai arahan tentang cara hidup orang percaya saja. Nah, oleh karena itu surat kepada orang Ibrani bab 9 ayat 27 memberikan suatu gambaran yang jelas bahwa sesungguhnya Alkitab tidak mendukung konsep karma sesuai dengan konteks reinkarnasi. Ibrani mengatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Sama halnya dengan kita saat melakukan kesalahan. Apakah kita akan mendapat perlakuan yang sama? Apakah hukuman yang kita percaya secara universal mengatakan bahwa apa yang terjadi di sekitar akan menimpa kita juga? Oleh karena itu, ibu bapak saudariku yang terkasih, di dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma bab 6 ayat 23 disampaikan suatu kesimpulan yang indah dan mau menegaskan bahwa orang Katolik tidak mengenal yang namanya hukum karma. Apalagi berkaitan dengan soal reinkarnasi, soal kematian dan kehidupan kembali. Tidak, karena Kristus kita adalah Allah yang penuh belas kasih, Allah yang maha rahim, Allah yang maha adil. Paulus mengatakan bahwa semua kita adalah orang berdosa yang layak dihukum mati. Sesungguhnya enggak ada yang bisa kita lakukan untuk menebus dosa-dosa kita tanpa Kristus. Jadi tidak peduli berapa kali kita menolong orang lain menyeberangi jalan atau membelikan sesuatu untuk para pengemis di pinggir jalan. Karma enggak akan bisa menggantikan status kita sebagai seorang pendosa. Satu-satunya yang bisa menghapuskan status itu dari hidup kita hanyalah Kristus. Dia menderita karena dosa-dosa kita, dan kita akan beroleh pengampunan ketika kita menerima Dia dalam hidup kita. Sebagai orang Kristiani, adalah tugas kita untuk mencoba menjalani kehidupan yang baik. Bukan karena gagasan karma, tapi karena kita mengikuti teladan Yesus. Bersikap baik kepada orang lain adalah bagian dari perjalanan kita bersama Kristus. Saudara Ahok bersikap baik dengan semua orang. Oleh karena itu Kristus pun akan mengetahui. Bukan karena soal-soal karma. Apa yang dikatakan Ahok terkabulkan. Tidak benar itu.
Bahwa terjadi begini dan begitu ya situasi dia. Itulah kelakuan dia. Enggak satu dari kita adalah sempurna. Kita semua adalah pribadi yang bercelah, penuh dengan noda dosa. Oleh karena itu saudara-saudari umat beriman yang terkasih, karma bukan konsep hukum universal harus kita percaya. Tapi di dalam Yesus Kristus, hanya di dalam Dia sajalah kita beroleh apa yang kita lakukan. Kembali kepada Tuhan Yesus. Bukan karena kata-kata kita, bukan karena perlakuan orang dengan kita lalu timbalannya demikian. Itu tidak berlaku. Ya, dengar baik-baik itu umat beriman sekalian. Roh Kudus menerangimu dan semoga Pentakosta dan Roh Kudus semakin penuh di dalam diri kamu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.